Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anggota Riverside, dimanapun Anda berada, dan tentunya seluruh saudara-saudara yang lain yang ikut menyaksikan tayangan ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kita masih bisa melanjutkan program 100 hari berdoa. Dan tentunya kita juga berterima kasih kepada Bapak Ketua Richard P. Sulima yang sudah memimpin kita dalam program ini selama 7 hari berturut-turut. Dan tentunya kita berterima kasih juga kepada Anthony Slat yang sudah membawakan 2 hari berturut-turut. Pada malam hari ini, sebagai judul pembahasan kita, hari yang ke-10, Hidden in His Tabernacle. Tapi sebelumnya, mari kita undang kehadiran Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami masih boleh melanjutkan program 100 hari berdoa ini. Ya Bapa di surga, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga melalui pelajaran yang akan kami pelajari, itu boleh menguatkan iman kerenan kami semakin teguh di hadapan Tuhan. Kami boleh semakin bersedia akan kedatangan Tuhan yang kali kedua. Terima kami Tuhan sebagaimana kami ada, mengampuni segala pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita kembali hari yang ke-10, yaitu disembunyikan di dalam Ka'bahnya. Raja Daud menulis di dalam buku Mazmur 27 ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ini pengalaman Raja Daud. Kalau kita mau lihat atau selidiki, tidak ada peristiwa yang mengkhususkan dia untuk menulis Mazmur 27 ini. Tapi kita tak mengetahui bahwa di dalam kehidupan Raja Daud dia banyak tantangan. Kita masih ingat waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, tetapi ini suatu pengalaman yang dia sendiri rasakan bagaimana pimpinan Tuhan. Dan di dalam buku Para Nabi dan Bapa, halaman 493 disebutkan, Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang berharap kepadanya. Sebab mengapa orang-orang yang mengaku diri sebagai umatnya tidak memiliki kekuatan yang lebih besar? Oleh karena mereka berharap terlalu banyak kepada kebijaksanaan mereka sendiri, dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan mereka. Ia akan menolong umatnya yang percaya di dalam setiap keadaan darurat, jikalau mereka mau menaruh segenap kepercayaan mereka di dalam Dia, dan dengan setia menurut kepadanya. Kita sangat berbahagia sebagai umat-umat Tuhan. Yang hanya perlu kita lakukan adalah mau menaruh segenap kepercayaan kita di dalam Kristus. Maka Kristus akan menolong kita di dalam setiap keadaan darurat. Apalagi dalam situasi sekarang ini, sering sekali kita merasa sepertinya kita itu jauh daripada Tuhan, atau Tuhan itu jauh daripada kita. Tetapi sebenarnya Tuhan itu sangat dekat, dan Dia akan menolong umatnya di dalam setiap keadaan darurat, kalau kita mau menaruh segenap kepercayaan di dalam Kristus. Dan lebih lanjut, di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 18, disebutkan, bagaimanakah seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah, dengan kesucian. Tetapi bagaimanakah kita dapat kepada Kristus? Banyak orang yang menanyakan pertanyaan yang serupa itu. Sebagaimana yang juga ditanyakan orang banyak pada hari Pentakosta. Ketika dosanya ditunjukkan, mereka berseru, apa yang wajib kami perbuat? Jawab Petrus yang pertama ialah, hendaklah kamu bertobat. Pada saat yang lain, dengan singkat dikatakannya, sebab itu, hendaklah kamu menyesal dan bertobat supaya dosamu dihapuskan. Pertobatan yang bagaimanakah yang Tuhan inginkan dari umat-umatnya? Lebih lanjut dijelaskan, di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu.
sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Kecuali kita melihat dosa itu sama seperti kita melihat atau menghindar dari COVID-19 ini, maka tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ya kenapa di sini ada pertanyaan di dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Why do we as Christians have so little spiritual strength? Ya. Kenapa kita sebagai orang-orang Kristen hanya memiliki kekuatan sedikit di dalam kerohanian kita? Jawabannya tadi, oleh karena pertobatan kita itu pertobatan yang setengah-setengah. Kecuali kita melihat bagaimana dosa itu sama seperti melihat virus ini, maka tidak akan ada perubahan. Anggota Riverside yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berdoa pada malam hari ini yang perlu kita doakan, dan mari kita ingat hal-hal ini di dalam doa kita sepanjang hari ini, sepanjang malam ini sampai besok. Kita perlu ingat di dalam setiap doa kita, yang pertama, kita perlu berdoa untuk anggota gereja di negara Fiji yang sekarang mereka mencoba menjadi terang, kalaupun di tengah-tengah peristiwa kekacauan sekarang ini. Ya, kita perlu berdoa supaya mereka boleh menjadi tiang-tiang pengharapan di dalam situasi yang susah sekarang ini. Dan kemudian katanya kita perlu juga berdoa untuk Hope Station, local Hope Station di tempat yang sama di negara Fiji, supaya mereka boleh menjadi media yang dipercayai untuk membawa pekabaran ini kepada setiap orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Dan juga yang ketiga, kita perlu mendoakan, kita perlu ingat dalam setiap doa kita untuk seluruh student missionaries di seluruh dunia ini. Pray for the student missionaries around the world who are weathering the COVID-19 pandemic away from home and loved ones. Pray for courage and strength for our missionaries. Jadi kita perlu mendoakan mereka jauh dari tempat mereka, dari negara mereka, untuk mengabar Injil di tengah-tengah dalam keadaan situasi sekarang ini. Dan juga kita perlu tetap mendoakan kepada mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan, ya, yang oleh karena dalam situasi sekarang ini. Ya, dan juga kita berdoa kepada mereka supaya boleh dicukupkan oleh Tuhan membeli nafkah kebutuhan sehari-hari oleh karena mereka tidak bisa bekerja. Dan juga yang kelima, kita perlu ingat di dalam doa kita mendoakan anggota-anggota gereja Tuhan yang ada di Italia, di Prancis, di Spain, di Jerman, dan juga di negara-negara Eropa yang lain oleh karena mereka kehilangan anggota keluarga mereka yang mereka kasihi yang disebabkan oleh COVID-19 ini atau coronavirus ini. Dan tentunya kita juga perlu mendoakan ya seluruh anggota gereja kita. Baik saudara-saudara, untuk itu mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan kepada masing-masing kami. Kalaupun Tuhan di dalam situasi yang sangat krisis ini, kami yakin dan percaya Tuhan mengendalikan kehidupan kami. Tuhan masih mengendalikan dunia ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk anggota-anggota gereja yang ada di Fiji. Biarlah kiranya mereka tetap Tuhan, melalui pertolongan Tuhan menjadi terang kecil di sekeliling mereka, di mana saja mereka berada. Sehingga dalam keadaan situasi ini Tuhan, biarlah mereka boleh menunjukkan kehidupan Kristus, dan boleh kiranya banyak jiwa-jiwa yang boleh menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk local Hope Station yang ada di Fiji, berkati juga mereka, supaya mereka boleh melakukan pekerjaan ini melalui media, supaya
orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan boleh juga dijangkau. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pelajar-pelajar sukarela, student misionaris di seluruh dunia ini, di mana mereka sekarang ini jauh daripada keluarga mereka, jauh dari rumah mereka, tetapi dalam situasi ini Tuhan berikan kepada mereka kekuatan yang datangnya dari surga, sehingga biarlah mereka juga tetap boleh bekerja menyampaikan pekabaran Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang menjemput orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan oleh karena situasi sekarang ini, yang mungkin barangkali mereka sudah sangat susah untuk membayar rent atau bil-bil yang lain. Ya Bapa di surga, tolong mereka Tuhan dalam situasi ini. Cukupkan mereka kebutuhan mereka sehari-hari, dan biarlah mereka senantiasa bersandar sepenuhnya kepadamu. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anggota-anggota gereja yang ada di Italia, ada di Prancis, di Spanyol, di Jerman, dan di negara Eropa lainnya, oleh karena kehilangan anggota keluarga yang disebabkan oleh coronavirus ini. Ya Tuhan, berikan mereka penghiburan dan kekuatan yang datangnya dari surga. Dan biarlah mereka senantiasa boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Sehingga oleh karena kalaupun saudara-saudara kami mendahului kami, itu hanya bersifat sementara. Apabila Tuhan datang, tentunya mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan kami, akan boleh diangkat menuju kerajaan surga. Ya Bapa di surga, tentunya kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang ada di Indonesia ataupun di Amerika ini, yang mungkin juga sudah kehilangan anggota keluarga mereka. Ya Tuhan, berikan juga penghiburan yang sama kepada mereka, sehingga dengan situasi ini mereka biarlah kiranya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia sampai Tuhan datang. Ya Bapa di surga, kami juga tetap mengingat ya Tuhan, anggota gereja Tuhan yang ada di Riverside, dimanapun mereka berada Tuhan dalam situasi sekarang ini. Biarlah kiranya iman kerunian kami juga boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kami tidak semakin jauh, tetapi biarlah dalam situasi ini kami boleh senantiasa semakin mendekatkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kami merasa ini merupakan salah satu tanda-tanda akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga kami boleh semakin berserah diri kepada Tuhan, bersandar pada pertolongan Tuhan. Kami juga tetap Tuhan mengingat kepada saudara-saudara kami yang ada di Amerika ini, oleh karena akibat coronavirus ini, yang mereka termasuk Ibu Pardede, Bapak Rasman, demikian juga saudara Floyd dan ibunya, dan demikian juga Tuhan yang lain-lain yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, kasihani mereka. Jamah kiranya tubuh mereka, sehingga kesembuhan boleh menjadi bagian mereka yang datangnya daripada surga, sehingga tidak lama dari sekarang Tuhan, mereka boleh sehat kembali dan boleh kembali ke rumah mereka melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Berkati juga Tuhan keluarga mereka yang jauh dari mereka, oleh karena situasi ini tidak boleh bersama-sama dengan mereka. Berikan kekuatan kepada mereka juga Tuhan, penyerahan diri yang sepenuhnya kepadamu, sehingga dalam situasi sekarang ini kami boleh sama-sama mendekatkan diri kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota gereja Tuhan Riverside yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kami mohon ya Tuhan, kesembuhan juga datangnya dari surga. Di antaranya Bapak David Itioka, demikian juga Ibu Manalu, demikian juga Tuhan orang-orang tua kami yang saat sekarang ini di dalam masa tuanya mereka. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati secara kesehatan jasmani terlebih kerohanian mereka, sehingga dalam situasi ini Tuhan kami boleh sama-sama berserah diri kepadamu, boleh bersandar sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Oleh karena kami tahu bahwa Tuhan tidak lama lagi akan segera datang. Ya Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau mengetahui segala keperluan umat-umatmu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apabila Tuhan ada dosa kesalahan yang kami perbuat, mohon ampuni kami Tuhan, sehingga layaklah kiranya permohonan kami ini menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kiranya segala pelanggaran kami, karena kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami.
Amin. Terima kasih saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, anggota Jemaat Riverside. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Besok malam tentunya kita akan kembali. Kita sampai bertemu jam 8 besok malam. Tuhan kiranya memberkati kita.